Selamat malam, selamat hari Kamis malam waktu Jakarta, waktu Indonesia. Wah, kok hari Kamis ada live Instagram di Listen to Kim FM? Jarang-jarang kan? Biasanya kan kita kalau live Instagram itu setiap hari Rabu di setiap bulan gitu kan? Atau kita akan live Instagram itu setiap hari Sabtu setiap bulannya juga bersama artis of the month gitu kan. Seperti biasa, yang namanya Listen to Kim FM ingin menjadi support system to our viewers, to our listeners. Kali ini kita akan spesial banget live Instagram sama salah seorang yang bisa bilang cukup hebat. Bukan lagi hebat, tapi sangat hebat karena sosok yang satu ini adalah mantan penyiar di radio anak muda nomor satu di Indonesia, di Jakarta waktu itu ya. Siapa sih? Langsung aja kita sekarang akan ngobrol-ngobrol. Sekarang profesinya sebagai seorang mom, yaitu seorang Indo USA expert mom. Jadi langsung aja kita akan sapa-sapa Mbak Rachel Ade Stern, atau saya memanggilnya dengan sebutan Mbak Ade. Apakah Mbak Ade sudah join di sini? Oke, kita langsung by live Instagram malam hari ini. Mudah-mudahan sinyalnya berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun. Good morning, Denver. Good morning Jakarta. Udah malam ya Jakarta ya? Jam 10 malam. Jam 10 malam ya Hari ini. ya. Tepatnya jam 10 Selamat malam. Semuanya. Apa kabar Mbak Ade? Baik-baik seperti biasa, baik-baik aja. Ya dijalanin ya, hidup di Amerika nggak kayak di Indonesia, lebih enakan di Indonesia ya. Oh ya, Iya oke. Makanya nih kita hari ini mengangkat segala sesuatu mesti ngerjain sendiri kan kalau di sini. Oke, itu dia. Makanya, mari jangan cerita di awal dulu. Jangan langsung, sharing secara 100%. Kita harus bridging dulu. Okay. Jadi Mbak Ade ini, tadi saya sudah bridging, dulu pernah siaran di radio nomor 1 anak muda di Jakarta. Sekarang nomor 1 di Indonesia, Mbak Prambors itu, gitu kan. Wow. Menjadi radio anak muda nomor 1 di Indonesia. Kita flashback dulu mungkin ya, dari situ perjalanan awalnya seorang Mbak Ade gitu. Apakah memang, karena kan yang saya tahu Mbak Ade siaran mulai dari SMP, right? Apakah itu memang passionnya dari kecil menjadi seorang penyiar dulu atau gimana? Saya very blessed ya, sangat blessed banget gitu. Memang saya nggak tahu ya, saya pernah nanya sih sama Mas Imran gitu, apakah saya masih pegang rekorder muda ya. Dulu kan paling muda sebelum saya tuh Mas Edi Pribadi. Terus kalau nggak salah Fla juga SMA ya, Fla juga SMA. Saya tuh SMP kelas 2 udah mulai siaran. Saya very blessed banget deh, segala sesuatunya like fallen into places by itself gitu. Saya kayaknya diawalin memang emang anaknya cerewet gitu, bawel gitu, banyak gaya lah judulnya lah ya. Kayaknya itu modal jadi penyiar ya. Terus waktu itu saya diajakin teman saya tuh cheerleaders. Itu cheerleaders pertama kali di Indonesia yang bikin Mas Ari Sudarsono. Itu waktu itu Prambors bikin acara pertandingan basket se-Indonesia apa se-Jakarta, nggak inget gitu ya. Terus di Indonesia tuh belum pernah ada yang namanya cheerleader sama sekali, dan Mas Ari Sudarsono itu kalau nggak salah dulu deh coachnya Prambors basket ya. Terus abis itu kita tuh disiapin 10 orang, 10 cewek gitu. Salah satunya Cindy Breakdance, terus yang lain-lainnya gitu ya. Ada 10 teman-teman saya, kan kebanyakan anak-anak Tarakanita, SMA Tarakanita, isinya cewek semua. Saya dulu Mbak Yayi gitu. Terus kita latihannya di panggung luhur. Anyway, make a story short, kita tuh sampai nonton gitu loh cheerleaders Prambors itu apa. Cheerleaders itu apa, cheerleaders itu ngapain gitu. Kalau latihannya piece of cake lah ya. Aku dulu dari kecil nari gitu ya. Terus dancing, tapi terus yel-yelnya. Terus anyway, karena kalau nggak salah waktu itu 1 minggu di apa ya tuh namanya, pokoknya dulu saya tuh keluar dari Indonesia udah tahun 99, jadi udah lupa Jakarta, nama Jakarta. Kalau nggak salah di belakang parkir timur itu ada gelora, tapi bukan kan ada indoor kan,
ada indoornya. Kalau outdoor kan Gelora Bung Karno ya sekarang namanya ya. Nah, ada indoor itu. Nah, itu pertandingan di situ 1 minggu gitu, 1 minggu. Jadi saya sempat ketemu sama semua orang-orang di Prambors. Nah, salah satu yang saya ketemu itu Mas Imran gitu. Terus Mas Imran. Terus habis itunya kalau nggak salah ada penerimaan penyiar Prambors. I'm very blessed loh. Kayaknya mestinya nggak usah buka kartu ya. Saya tuh satu-satunya yang nggak pernah ngirimin recording audio, nggak pernah gitu-gitu. Pokoknya saya inget banget itu saya disuruh baca majalah di studio, udah gitu. Aku lupa gimana, pokoknya udah fall in aja gitu ke itu. Terus udah gitu ada kayak dulu kan lagi musim-musim majalah cover majalah gadis, terus majalah mode itu kan ada kayak dari sampul gitu. Nah, Prambors itu punya majalah juga namanya Prokamu. Nah, di situ juga saya juga salah satu finalis ya acara kayak sampulnya acara majalahnya Prambors di situ. Jadi everything fall in places. Terus tahun 87 saya itu mulai siaran dan saya masih ada itu fotonya siaran duduk berdua sama duduk berempat, kita dulu training berempat. Salah satunya itu Mutia Kasim. Aku jadi satu training sama Mutia Kasim gitu. Berarti ini bisa dibilang tuh Mbak Ade tuh talentnya justru ditemukan ya, bukan yang kan banyak orang ngelamar gitu kan. Ini secara tidak langsung Mbak Ade bisa bilang ketemu jodohnya waktu itu sama Om Imran ketika acara Cheerleaders itu gitu. Betul. Beruntung sekali karena kan memang Prambors itu nggak gampang masuk sana ya Mbak, apalagi bisa di training oleh seorang Om Imran Amir gitu, yang mana sangat ya gitu kan, sangat expert di bidang kepenyiaran juga. How do you feel ketika akhirnya bisa siaran dan paling mudah pada saat itu? Anak SMP siaran apa Mbak by the way? Aku dulu malah Mas Malik sendiri. Aku fotonya itu ingetnya Mas Malik, terus aku ingetnya tuh ada teh botol box gitu di sebelah aku gitu. Pokoknya tuh fotonya masih ada semuanya. Somewhere in my album ya, di album Facebook aku. Kalau diingat pada masa itu kayaknya dipikir cuman seneng-seneng aja gitu. Pokoknya aku disuruh sini gitu. Terus waktu itu aku dulu siaran nama acara itu Prokamu kalau nggak salah. Apa gitu ya? Porsi kamu itu kalau nggak salah, Porsi Kamu itu acara misalnya satu sekolah gitu bikin acara event apa, itu aku yang ngeliput. Itu acara pertama aku kalau nggak salah ya. Itu terus jadi aku ke sekolah itu. Dulu aku manajer siaran aku Mbak Nia Suwardi, dan dia tuh patient nuntun aku, kesalahan aku, kekurangan aku, dia yang nuntun aku. Terus sampai aku pokoknya kalau nggak salah tuh aku selalu siaran yang rekaman karena kan aku siangnya sekolah gitu loh. Jadi aku taping gitu ya. Taping. Aku kebanyakan siaran taping karena aku mesti rekaman, aku mesti sekolah. Terus aku juga pada saat yang sama di tahun kurang lebih agak-agak sama gitu, aku juga nari buat Suara Mardika gitu. Jadi juggling banget gitu, mesti ke rumahnya Mas Guru di mana sih? Sriwijaya gitu kalau nggak salah itu nama daerahnya. Pokoknya belakang rumahnya Teh Asram itu. Jadi antara siaran, rekaman, sama sekolah gitu. Keren Mbak. Well, anyway, podcast Listen to Kimi ini kan memang basically untuk support each other Mbak Ade, khususnya single fighter out there. Jadi nanti yang hari ini menyaksikan secara live atau nanti bisa relay kita tayangkan di IGTV, ini ingin menjadi support system, termasuk Mbak Ade nih, termasuk yang bisa dibilang seorang expert mom yang dari Prambors akhirnya bisa keliling beberapa negara gitu ya untuk meneruskan karirnya. Dan kalau boleh tahu ketika selesai atau setelah menjadi penyiar ini, apa yang Mbak Ade teruskan gitu? Apakah karirnya masih bidang broadcast atau memang ada bidang lain yang sampai akhirnya ini ilmu baru lagi untuk seorang Ade gitu? Nah, salah satu kayak istilahnya tuh side job saya selama di Prambors itu adalah jadi translator buat artis-artis yang datang ke Indonesia gitu. Salah satunya yang gede-gede Metallica, terus semua Jack Jazz. Keren. Bon Jovi kalau nggak salah ya. Terus pokoknya banyak sekali ya artis Indonesia ya, artis luar negeri datang. Itu side job saya karena waktu itu saya juga lupa artis siapa yang pertama ya, kayaknya Tommy Page itu ya.
siapa gitu. Pokoknya saya interview. Nah dari situ saya jadi salah satu side job saya adalah itu, maksudnya translator buat artis Indonesia. Nah pada saat itu saya beruntung sekali ketemu juga sama produser Rocket Music Indonesia. Waktu itu penyiarnya Jeffrey Wawaruntu sama Gladys Wandi. Nah itu saya ditarik sama Scott untuk join sama dia punya gitu, sama dia punya production. Dari situ saya follow Scott, jadi saya mulai ke TV gitu. Saya mulai ke TV. Dan salah satu proyeknya Scott di luar Rocket Music itu adalah sinetron. Nah, salah satu sinetron saya ingat banget tuh waktu saya udah di TV, Becky Tumewu itu lagi baru mulai mau ngeplay job ke Prambors gitu. Dan itu saya ingat banget. Iya, itu saya ingat banget dia yang aduh mesti buru-buru ini mau ngirim rekaman suara gitu ya. Gitu terus ya itu. Terus jadi saya basically dari situ ke TV, dari TV along the way saya gitu main sama teman-teman, terus ketemu suami saya gitu aja. Jadi sebetulnya ini satu perjalanan yang bisa dibilang masih dalam ruang lingkupnya Mbak Ade juga ya, sebagai seorang penyiar, dan side jobnya sebagai translator, dan sekarang bisa menjadi seorang expert di US gitu. Mbak, aku mau tahu deh, menjadi seorang mom, let's say expert mom Indo USA ini, Mbak Ade kan sempat bilang waktu itu sama aku juga, atau aku pernah lihat beberapa postingan yang Mbak Ade bahwa ya negara-negara yang pernah Mbak Ade kunjungi itu sebetulnya banyak gitu kan. Kalau boleh tahu, negara yang setelah keluar dari Indonesia, Mbak Ade stay di mana sih? Apakah gini, maksudnya apakah kerja dulu di luar sampai akhirnya ketemu pasangan yang sekarang, atau memang pasangan yang Mbak Ade ini membawa Mbak Ade akhirnya ke luar negeri? Oke, aku akan split ya antara dua itu ya. Pertama aku mau explain expat itu nggak selalu adalah bule ya. Expat itu banyak orang Indonesia juga expat. Jadi expat itu kalau didefinisikan melalui Google translator gitu ya. Expat, aku make a note about this one. Expat is common use to term of a professional skilled worker ataupun yang taking position outside their home country. Jadi selama saya di beberapa negara itu banyak orang-orang Indonesia yang keluar daripada Indonesia dan jadi profesionalisme. Kebetulan yang paling lama saya adalah di Qatar. Di Qatar itu di Middle East itu banyak ada pilot-pilot dari Garuda yang tadi ada Garuda atau dari Asia itu jadi pilot di Qatar Airways. Ataupun kita kan juga tahu ya. Nah, salah satu kebetulan suami saya juga datang di Indonesia itu karena oil business ya, karena kita kan tahu ya Indonesia amat sangat kaya dengan perminyakan. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang di luar sana, terutama di negara Timur Tengah adalah dari Indonesia, karena Indonesia sendiri udah terkenal dengan perminyakannya itu. Jadi kebanyakan orang Indonesia di sana kita juga sebut expat. Jadi kalau dibilang itu expat nggak selalu melulu adalah bule gitu. Dan itu satu ilmu baru tuh berarti ya. Jadi siapapun bisa jadi expat gitu. Siapapun bisa jadi expat apapun itu gitu. Misalnya ada juga anak-anak muda yang saya temukan di sana itu adalah expat dia yang kerja di perhotelan, jadi waiters, itu bisa jadi expat, jadi front desk atau jadi chef gitu-gitu, itu juga jadi expat. Jadi whatever you do in life, as long as you professional, that other country will willing to sponsor you to live there, itu expat. Nah, salah satunya alasan suami saya ada di Indonesia adalah keekspertan dia dalam bidang perminyakan. Jadi makanya waktu itu saya bertemu dengan suami saya di Indonesia, dan makanya saya nggak mau dibilang expat karena saya cuma nebeng gitu. Jadi saya kalau dibilang an expat wife or an expat mom gitu. Itu berarti satu pembelajaran baru tentang pengertian expat. Karena kan so far atau orang-orang taunya expat adalah bule-bule gitu, atau emang orang-orang luar seperti itu kan ya Mbak Ade. Jadi ketika di Qatar, kalau di Indonesia yang expat pasti bule gitu loh. Maksudnya non-Indonesian dong. Karena kan yang datang ke Indonesia sebagai expat dari luar. Jadi makanya kalau kita bilang expat gitu. Iya,
Nah, ketika Mbak Ade move ke Qatar, katakanlah itu satu bisa dibilang satu challenge baru gitu kan untuk tinggal di negara orang. Berarti itu usia berapa by the way Mbak waktu itu untuk memulai menjadi expat seperti itu? Karena kan ya, SMP di Prambors hitung-hitung dulu ya. Di Prambors sampai berapa Mbak waktu itu? By the way? Sampai 91. Terus abis sampai itu 91, saya kuliah. Saya sempat kuliah di Trisakti Arsitek by the way. Halo anak Trisakti 91. Oh, oke. Di situlah saya mulai sambil kerja di TV gitu. Saya kerja di RCTI dan Antv bareng. Kalau di anak Prambors yang di Antv tuh Mas Marwan Al-Katiri. Jadi tapi kita nggak sambil aku dulu production sinetron kalau nggak salah. Terus udah gitu saya ketemu suami saya itu 97, 96 gitu deh, 97 gitu ya. Terus saya keluar Indonesia itu 99 gitu. Jadi pertama kali kita keluar itu suami saya pindah ke Cina di Shenzhen. Pindah ke Cina. Dan saya juga pada saat itu lagi ngelahirin anak saya nomor 2 gitu. Jadi ngelahirin anak nomor 2. Karena horor ngelahirin di Cina, karenanya katanya kalau misalnya ngelahirin Cina rahimnya diangkat segala macam, jadi saya ngelahirinnya di Hong Kong, 30 menit. Jadi Shenzhen itu kalau di Indonesia kayak Batam gitu. Jadi orang Cina mainland sendiri untuk tinggal di sana harus punya special KTP gitu, kayak di Batam gitu kan. Jadi mereka yang tinggal di situ first thing first harus bisa bahasa Inggris, terus mereka harus punya skill gitu. Jadi saya tinggalnya di Shekou di Cina, terus tapi ngelahirin di Shenzhen. Terus saya juga lupa tahun berapa ya. Pokoknya gara-gara 9/11 itu, yang Twin Tower itu kan ya semua kita bilangnya oil crash gitu. Jadi oil crash itu kan udah mulai berantem ya antara Timur Tengah sama Amerika gitu. Jadi pengecilan perusahaan. Terus suami ditanya mau early retirement atau mau PK. Ya kita pilih early retirement karena benefit. Kalau speaking about tinggal di luar negeri itu enaknya kan benefitnya segala macam. Jadi benefitnya full gitu. Jadi pada 9/11 itu awalnya suami pulang dulu ke Amerika sendiri berusaha cari kerja. Kan biasanya dikasih waktu 6 bulan salary untuk cari kerja kalau early retirement gitu. Terus aku pulang ke Indonesia sebentar, packing, terus baru pulang ke negaranya dia, ke Amerika gitu. Terus 2001 di Amerika sampai 2007 di Amerika suami kerja karena kebetulan basicnya suami itu adalah accountant gitu, CPA gitu, accountant. Jadi dia bisa kerja di bidang mana aja gitu. Kalau di oil industry ya untuk accountant kan ada specifically. Jadi dia waktu selama 6 tahun di Amerika dia kerja di Ritz-Carlton jadi financial analyst. Terus suami juga bilang, aduh kangen juga pulang ke Indonesia, pulang keluar negeri. Terus pada saat itu kalau nggak salah di Indonesia lagi yang perubahan kayak apa sih, yang orde baru orde lama gitu kan ya. Jadi kayaknya ekspat juga kayaknya dicarinya yang murah-murahnya gitu. Terus jadi ya suami aku tuh juga jadinya nggak bisa dapat kerjaan. Mereka selalu bilang overqualified. Padahal sebenarnya suami itu terima apa aja deh asal balik ke Indonesia gitu tadinya. Tapi ya nggak dapet. Terus pada saat itu katakan lagi baru-barunya gitu ditemukan. Jadi ya puji Tuhannya kita dapat kerja di Qatar, dan dari 2007 sampai terakhir kemarin 2019 kita di sana 12 tahun. Wah, berarti menarik ya Mbak, maksudnya bisa tinggal di negara Middle East yang notabene tidak mudah semua orang. Mungkin ya bisa juga gitu tinggal di sana, cuman kan dengan segala tantangan tadi 9/11, terus juga dengan cerita yang tadi Mbak Ade sampaikan gitu. Nah, ini yang mau saya tahu juga ketika menghadapi let's say struggling, ada nggak sih masa-masa struggling untuk menjadi seorang expat, apalagi di luar yang notabene tadi di awal aja Mbak udah bilang enak kan tinggal di Indonesia daripada di Amerika gitu. Nah, ini kan Mbak pernah tinggal di Qatar, terus beberapa negara juga gitu. Bertahan hidupnya seperti apa by the way, dan biaya hidupnya?
Oh, kalau biaya hidup kan sebagai seorang ekspat, karena balik lagi kita suami, bukan kaya ya, suami di hire karena keprofesionalisan mereka, karena keekspertan dia gitu kan. Jadi rumah, sekolah, terus bla bla bla, transportasi, mobil itu disediain. Kan kita juga tahu kalau di kan juga gitu kan di Indonesia, rumah disediain, mobil disediain gitu-gitu kan. Jadi on that part kita nggak khawatir gitu ya. Kalau waktu tinggal di Hong Kong saya nggak gitu ngerasain banget karena saya lagi hamil, jadi bawaannya di rumah mulu, jadi nggak sempet main. Tapi puji Tuhan sempat ketemu 2-3 orang yang sampai detik ini saya masih berteman orang Indonesia. Waktu pindah ke Amerika karena ini rumahnya dia gitu, jadi itu different dynamic lagi gitu, Jadi kita kan kebetulan suami memang udah punya rumah di sini, jadi kita balik ke rumahnya, jadi rumah nggak masalah. Nah, kalau di Qatar itu, ini bisa 3 bab kali ya ceritanya nggak, tapi aku coba simpelin aja gitu. Kalau jadi ekspat yang sebagai keluarga itu banyak tetek bengeknya, terutama untuk anak ya, kan mesti mikirin sekolah di mana gitu, terus daerah yang enak di mana gitu, terus yang lebih dekat antara sekolah dan anak itu di mana gitu, tempat suami kerja gitu. Itu lebih ke more technicality-nya ya, tapi yang menurut saya juga susah gampang ya adalah selain cari tempat tinggal, cari sekolah dan cari segala macam, ada cari community kayak misalnya community apa yang kamu mau masukin. Kayak saya waktu saya pindah ke Qatar, saya carinya pertama kali bukan orang Indonesia, justru American citizen gitu. Jadi karena kan saya kayak apa sih, kayak pengurus American Women Association gitu. Jadi saya joinnya ke American Women. Tapi lama-lama kan kalau orang lain kan ada yang enak main sama orang bule. Kalau saya awal-awalnya kan udah di rumah udah capek bahasa Inggris melulu gitu, jadi nggak kalau mesti ngomong bahasa Inggris lagi males gitu judulnya kan gitu. Terus akhirnya saya mulai cari teman-teman Indonesia ini juga pengalaman. First thing first, KBRI is always the best to start gitu loh, KBRI. Konsulat Besar Republik Indonesia. Nah, kalau di Qatar karena negaranya kecil, jadi mereka ada KBRI, itu ibu-ibunya suka arisan tiap minggu, tiap bulan gitu. Dari situ mulai dong berteman sama yang cocok gitu. Dan kebetulan kebanyakan di sana kan saya tadi bilang banyak yang suami istri Indonesia gitu. Nah, terus kayak saya lebih spesifik lagi istri-istri bule gitu. Bilang di apa namanya, dibilangnya kita bini bule gitu. Jadi bini bule gitu. Terus saya nggak melulu mainnya cuma sama bini bule aja, saya cocok main sama semuanya gitu. Malah kadang-kadang teman-teman saya yang saya kebetulan Nasrani ya, nah itu tadi Nasrani juga saya kumpul sama teman-teman gereja gitu. Jadi tempat gereja tuh gereja juga sendiri saya juga mesti milih-milih karena saya pengennya ke gereja Indonesia, tapi keluarga kan harus ke gereja bule gitu. Jadi ya harus yang cocok gitu ya. Kebetulan juga terus teman-teman yang kebanyakan teman-teman Indonesia, karena kita Indonesia negara Islam terbesar, jadi kebanyakan mereka Islam. Nah, mereka suka ada pengajian, ngajakin aku juga kalau Pak Ustadz ada pergi, jadi ada makan-makannya kayak gitu-gitu. Jadi it's about where you can fit in gitu loh, gitu. Jadi aku sih selama di Qatar nggak pernah canggung atau gimana, karena walaupun itu di negara Middle East, tapi tetap negaranya quite fleksibel asal kita juga tahu norma. Contohnya pakai baju yang genah gitu. Terus ya pokoknya menghormati lah gitu. Terus ya banyak hal. Yang paling penting ya itulah pakai baju yang genah aja gitu. Gitu. Kebetulan mereka nggak kayak di Saudi. Kalau di Saudi kan memang harus pakai abaya. Kalau di Qatar asal bajunya nggak terbuka, nggak terlalu shape, itu kita masih oke gitu sih. Masih sopan lah istilahnya gitu ya Mbak ya. Itu jadi itu awal-awalnya pokoknya basically community sama culture yang mesti kita ikutin di negara manapun saya pindah gitu loh. Oke. Mbak Ade, kalau boleh tahu ketika menjadi seorang ekspat sebelum nanti kita sharing how your life in USA gitu ya.
up and down-nya seperti apa sih dan bisa melewati itu semua bagaimana? Karena kan ya hamil di luar negeri, melahirkan juga di luar negeri. Mungkin kalau kita di negara sendiri dekat sama keluarga, orang tua gitu kan. How you handle that? Apakah keluarga juga ada di luar negeri atau memang ya udah all by yourself seperti itu? Kebetulan waktu saya tinggal di Qatar kan saya punya pembantu ya, jadi ya kalian juga tahu kalau di negara-negara Arab kan banyak TKW Indonesia gitu ya, TKW kan ada yang orang Indonesia, jadi saya kebetulan di situ dan pas di Qatar anak-anak saya udah gede jadi nggak khawatir gitu. Tapi I don't know, kalau ditanya sekarang kok bisa ya, saya juga bingung gitu. Tapi karena itulah kalau pas kita pulang waktu dari Hong Kong ke Amerika kan anak saya kan baru 2, terus yang pertama juga baru 8 bulan gitu, yang nomor 2 baru 8 bulan. Terus yang ketiga lahir di sini ya, memang dipikir-pikir kok bisa ya saya gitu ya. Tapi itu tadi balik lagi community itu sangat membantu. Karena waktu saya tinggal di tempat tinggal saya yang pertama yang di gunung itu nggak ada orang Indonesia sama sekali. Terus di rumah saya itu memang daerah orang tempat ski gitu, kayak di Indonesia kayak kalau di Bali itu kayak di Ubud gitu. Di Ubud kita kan daerah memang pariwisata sekali, tempat orang main ski. Dan kebetulan saya plug-in sama gereja gitu karena saya orang Nasrani, jadi saya plug-in sama gereja dan mereka tuh pas saya ngelahirin hari pertama dong itu ada yang ngirim saya makanan gitu. Jadi aduh puji Tuhan nggak mikirin masak apa gitu. Terus ya untungnya dari dulu udah zaman Indonesia belum ada delivery, udah ada pizza delivery gitu judulnya kan di Amerika, jadi ya bisa lagi gitu. Terus ya susah juga sih maksudnya kalau lagi kangen makanan Indonesia gitu ya mesti masak sendiri. Padahal saya dulu nggak bisa masak di Indonesia, jadi ya belajar masak karena kangen gitu. Saya ingat banget pertama kali masuk Amerika tuh nggak tahu yang namanya kemiri itu bahasa Inggrisnya apa, ketumbar bahasa Inggrisnya apa. Jadi saya buka-bukain, saya cium-ciumin gitu di apa namanya di supermarket gitu. Jadi ya itu yang membuat saya struggle. Tapi ya saya beruntung sekali dengan teman-teman tetangga saya waktu di Amerika pertama kali saya pindah sebagai seorang istri dan seorang ibu. Mereka banyak sekali yang ngebantu gitu, dari mulai ganti diaper segala macem gitu. Terus dan satu lagi yang saya juga bersyukur punya suami bule itu sendiri, mereka mau mengerjakan segala sesuatu buat kita gitu. Kalau mudah-mudahan pria-pria Indonesia bisa bersifat begitu ya, nggak yang kan itu kerjaan bini gue yang ngebersihin. Sampai detik ini saya itu ngebersihin nyuci piring itu bukan kerjaan saya, kerjaan suami, karena dari dulu saya nggak pernah bersih nyuci piring gitu. Terus saya paling nggak suka vakum karena dari kecil kita di Indonesia nggak pernah pakai vakum kan judulnya kan, semuanya disapu pembantu gitu kan. Jadi nyuci piring sama vakum saya nggak pernah ngerjain sampai detik ini gitu, karena itu pekerjaan suami saya, dan itu juga yang tidak memberatkan saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri gitu. Wah, sangat beruntung dong kalau begitu ya. Dan ini sudah ada yang join Mbak Ade malam hari ini, ada Mbak Anda SR dan Amaria VS ya dibacanya. Hai, selamat malam, selamat datang. Mbak Anda itu tetangga aku, Amarat. Itu kayaknya dia tuh dulu chef di kamu chef di mana ya, aku lupa deh. Pokoknya dia dulu chef deh gitu di Qatar. Jadi kayaknya kalau gitu. expat personal dia yang lebih jago jawabnya, karena saya ikut tebeng suami gitu. Saya ikut tebeng suami. Oke, berarti kalau gitu selamat datang di live Instagram Listen to Kimi FM. Balik lagi, Indo US Expat Mom ini diadain untuk sharing session aja, karena kan Listen to Kimi FM ini sebenarnya ingin menjadi support system nih Mbak Ade untuk our listeners and also our viewers, bahwa ya as a single fighter, khususnya yang single fighter itu juga bisa sukses dan bahagia. Mungkin Mbak Ade bukan seorang single fighter gitu, bukan seorang single mom, tapi seorang mom yang pernah fighting atau berjuang dengan lika-liku kehidupan di beberapa beda negara, khususnya ya dari negara yang ada di Asia sekarang ada di benua Amerika seperti itu. Nah, sekarang ngomongin tentang Amerika, USA, apakah memang pertama kali datang ke USA itu langsung ke Denver atau memang ada beberapa kota yang pernah disinggahi dulu Mbak, atau gimana?
Makanya tadi saya bilang susahnya jadi seorang ibu pindah ke negara Amerikanya tuh beda buat saya. Karena dulunya saya memang pernah ke Amerika dan sempat lama tinggal di Amerika di Texas sebagai student. Terus udah gitu beda sekali kalau zaman sekarang sama zaman dulu. Karena kalau zaman sekarang, kalau sekarang kan bawa anak, bawa suami gitu. Istilahnya kalau saya nggak masak, anak sama suami nggak makan gitu. Judulnya kan gitu. Kalau saya nggak laundry ya nggak ada laundry gitu. Jadi ya berbeda sekali gitu kalau pindah ke Amerika sebagai seorang istri. Ini ada Asma, ini juga dia tinggal di Qatar dan saya inget banget, saya malah bersahabat sama suaminya dulu karena suami saya kan nggak ngerti mobil, suaminya dia nih Mas Kang Bagus itu ngerti mobil gitu. Jadi saya bersahabat sama dia dan saya tuh kalau bilang bawalah anak dan istri dan saya juga salut sama dia juga yang dari kalau nggak salah dia Sukabumi ya, kamu dari mana Mak? Saya lupa gitu. Asma itu dari bukan Jakarta terus pindah ke Qatar bawa anak gitu. Yang anaknya saya inget banget itu pertama-tama karena anaknya udah gede gitu, anaknya udah gede dan nggak bisa bahasa Inggris kalau masalah waktu itu sekolah agak struggling buat anaknya dan itu juga struggling buat ibu-ibu yang jadi ekspat di Qatar adalah awal-awalnya anak-anaknya gimana sekolah di Qatar karena sekolah di Qatar kebanyakan semuanya memang English speaking, international school gitu. Kalau anak saya kan memang dari Amerika, memang bahasanya udah bahasa Inggris gitu. Iya. Menarik banget sih, maksudnya kalau untuk perjalanan sebagai seorang ekspat itu kan tadi di awal sudah cerita ya Mbak Ade, mungkin yang baru gabung adalah dulu jebolan Radio Prambors, selalu sebagai translator, lalu juga akhirnya bisa ke negara-negara luar dan menjadi ekspat seperti sekarang. Mbak, ini bisa menjadi satu impian juga nih sekarang sedang menyimak gitu ya, bahwa hidup itu kan sebetulnya bisa berputar gitu kan. Mbak di sini waktu kecil kepikiran nggak sih maksudnya akan menjadi seorang ekspat atau ya udah sebenarnya cita-cita gue di bidang entertain aja karena kan tadi udah bilang gue udah suka ngomong, bawel dan lain-lain. Sebenarnya ada ekspektasi akan menjadi seperti Rachel Addison saat ini nggak sih waktu itu? Anehnya ya, lucunya saya dari kecil sebel sama bule. Sebel banget sama bule. Dan saya bule, tapi saya nggak pernah mau serius sama bule. Pacar saya banyak bule gitu di Jakarta karena kita tahu lah ya bule di Jakarta kayak apa. Terus dulu itu waktu saya kecil ada exchange student dari Kanada tinggal di rumah. Saya paling nggak mau jalan sama dia gitu. Jadi kalau dipikir nggak pernah kepikiran, tapi selalu berpikir kalau saya mau. Karena dulu saya sempat sekolah, maksudnya sempat ke Amerika dibayarin orang tua, jadi saya nggak pernah kepikiran. Dan saya ingat banget loh dulu mama saya ngomong gini, pas saya mau ke Amerika, kamu jangan sama cowok bule ya, nanti itu cewek-cewek nakal yang sama bule. Tapi you know what, saya langsung berpikir gini, kok nggak seperti yang mama bilang sih pas sampai di Amerika gitu waktu sebagai student gitu, kok nggak seperti mama bilang sih ya. Tapi sekarang gini lah. Saya juga nggak akan menjudge karena memang to be honest with you di Indonesia itu kan banyak kayak cap gitu istri bule bagaimana gitu ya, regardless where their background is gitu, istri bule kan nggak selamanya yang mama saya bilang gitu. Jadi ya harus dilihat why is it. Kalau menurut saya gitu, saya kan memang orangnya bawel gitu ya, kayaknya kalau cowok Indonesia nggak ada yang tahan dengerin mulut saya gitu. Jadi kebetulan suami saya yang tahan gitu. Jadi kalau kepikiran apa enggaknya, saya juga nggak pernah kepikiran bakalan punya suami. Dan sampai detik ini saya masih ingat banget kalau ketemu teman-teman saya yang di Indonesia, terutama Mas Ari Tulang tuh ya, kalau ketemu saya, lo masih kawin sama suami yang sama? Iya ya, masih kawin sama suami yang sama gitu. Karena kan never in my life I'm expecting that way gitu loh gitu. Oke. Terus kalau untuk kerja di sana tuh gimana Mbak? By the way, apakah memang sulit harus punya green card dulu atau memang gimana sih by the way? Untuk di Amerikanya ya, kalau yang tadi saya bilang di negara-negara luar untuk kerja di luar itu ya kamu mesti disponsorin negara itu, disponsorin itu agar bisa. Jadi suara siapa? Suara yang pasti bukan suara anak saya nih.
Bukan, itu suara anak aku. Apa namanya, supaya bisa bekerja di negara itu atau di perusahaan itu. Terus kalau di Amerika, nah di Amerika juga tidak mustahil sebagai seorang expat, jadi sebagai profesional. Contohnya siapa sih, Ibu Mari Pangestu ya, yang bekas Mariel Pangestu. Ya, itu kalau nggak salah juga dia di-hire sebagai seorang accountant di PBB atau I forgot, I didn't follow, kayak gitu-gitulah ya, banyak lah gitu. Tapi ya terus saya juga, karena saya kan ke Amerika ikut suami, jadi saya dapat green card dari suami. Green card itu bisa didapetin dari dua hal, dari suami ataupun dari pekerjaan gitu. Itu kan izin tinggal dan izin kerja di Amerika. Kita sekarang ngomong di Amerika ya. Kalau di Qatar kan, di Qatar atau di Cina, di Singapura itu semuanya sama gitu. Semua kalian mesti di-hire sama perusahaan tersebut sehingga kalian bisa dapat izin tinggal di negara itu. Di sini bisa dua hal gitu. Dua hal bahwa kalian bisa dipekerjakan oleh suatu perusahaan di sini, tapi karena penduduk di Amerika sendiri udah banyak, jadi makanya kebanyakan besar nggak bisa gitu, kebanyakan besar, tapi bukan yang nggak mungkin ya, bukan yang nggak mungkin. Contohnya ada satu contoh di Denver ini adalah headquarternya Newmont Mining. Newmont Mining itu adanya kalau nggak salah di Lombok ya. Saya ketemu beberapa suami istri yang orang Indonesia yang suaminya di-hire dari Lombok ke sini gitu. Oke. Apa Mbak Newmont Mining? Newmont Mining gitu. Dan saya ketemu beberapa geologis yang di-hire di sini karena headquarternya di sini. Terus ada lagi, zaman dulu saya tinggal di Breckenridge. Rumah saya di Breckenridge masih ada, cuman saya kontrakin, saya nggak tahan tinggal di Breckenridge karena itu benar-benar tempat ski resort. Ski melulu gitu, snow melulu hari-hari. Nah, karena kota itu adalah kota pariwisata, jadi bisnisnya ya pariwisata. Banyak hotel, banyak segala macam industri yang support pariwisata. Bayangin Bali deh, bayangin Bali gitu. Tiap belokan ada hotel, tiap belokan ada restoran, tiap belokan ada service rental ski, rental snowboard gitu-gitu kan. Nah, saya ketemu banyak orang Indonesia di sana adalah mereka di-hire sebagai seasonal worker. Jadi kan kalau kita tahu snow season itu kan nggak 12 bulan gitu. Mereka di-hire 6 bulan, 3 bulan gitu. Karena kan nggak memadai gitu penduduk yang di daerah aku itu untuk jadi housekeeping, jadi cleaner, jadi front desk gitu. Jadi mereka itu namanya kalau salah berapa ya? Aku juga lupa. Itu ada visanya sendiri, itu namanya seasonal visa masing-masing. Seasonal worker. Nah, saya juga kasih tips karena saya juga dengar dari mereka yang seasonal worker di kota saya, mereka pinter gitu loh. Abis snow season, abis dong gitu. Terus mereka cari yang beach season. Jadi misalnya beach season tuh kayak di Florida, kayak di North Carolina gitu. Kota-kota yang memang kota-kota kecil, tapi mereka juga tempat turis kayak North Carolina gitu, Louisiana gitu-gitu. Jadi ya mereka tinggal di Amerika melalui temporary worker visa. Gitu. Dan itu bisa ya kayak gitu ya Mbak De ya? Bisa. Terus ada juga sepupu saya sendiri pernah di-hire, cuman kebetulan dia disuruh bude saya pulang ke Jawa gitu. Dia dulu itu malah di-hire sama PBB. Dia jadi kerja di PBB sebagai orang Indonesia. Banyak tempat option-optionnya gitu. Jadi kita mesti tahu gitu. Terus saya pernah ketemu juga di sini orang Bali, dia ngajar gamelan. So interesting. Berarti memang bisa dibilang banyak orang Indo yang tinggal di sana sebetulnya gitu loh. Ya, dan orang Indo yang tinggal di sini sebagai profesional tidak banyak. Mesti digarisbawahi lagi. Tidak banyak. Tapi seperti kita, karena green card itu kan bisa lewat pekerjaan, pasti lewat keluarga dong, suami gitu ya.
lewat suami. Terus, nah kalau jadi suami kan jadi akhirnya kita misalnya yang punya bapak, ibu bisa bawa bapak ibu, bisa bawa adik kakak gitu. Nah nanti mereka dapat green card, dari green card itu mereka bisa kerja. Jadi mereka kerjanya biasa aja kayak orang lokal. Jadi mereka bisa kerja ecek-ecek lah judulnya gitu, kayak kerja di McDonald, kerja di Burger King gitu-gitu. Tapi kalau yang profesional itu jarang, memang jarang sekali gitu. Karena gini, istilahnya gini, ngapain kita ngambil dari Indonesia kalau di Amerika juga ada, boleh gitu kan? Gitu. Oke. Terus kalau ngomongin ini kan teman-teman yang our listeners khususnya listen to Kim FM kan mostly single fighter nih Mbak Ade. Ada single mom, single dad gitu. Khususnya yang belum nikah juga ada gitu ya. Single fighter lah. Apakah itu akan menjadi satu kesulitan ketika mereka ingin let's say move to US gitu. Let's say untuk I don't know buat untuk bekerja di sana atau mungkin untuk stay for a while seperti itu, karena kan mungkin zaman Mbak Ade sama dulu sama sekarang perbedaannya dari pemerintahan juga itu ngaruh nggak sih Mbak? By the way kalau untuk green card dan syarat masuk negara Amerika itu? Masuk Amerikanya sendiri nggak balik lagi ya kalau dilihat dari susah apa enggaknya. Kalau jadi suami istri mau nggak mau mereka harus approve base, tapi juga itu juga kan dilihat kalian beneran pacaran apa enggak, karena begitu minta mereka green card itu kan ada interview, di interview kalian kenal di mana, warna kesukaannya suami kamu apa gitu-gitulah ya. Itu mereka akan bener-bener cari alasan gimana caranya supaya kita nggak di approve gitu, jangan-jangan kamu palsu-palsu gitu kawinnya ya. Terus kalau misalnya sebagai cara lain gitu ya, cara lain ada di Amerika itu namanya green card lottery. Nah, tapi ini juga aku mau kasih ingat ya, karena waktu itu ada adik aku di Qatar, maksudnya adik-adik di Qatar yang jadi profesional, bilang ini, Mbak, ini benar nggak sih green card lottery gini? Aku bilang green card lottery itu adanya cuma di USCIS, which is the website khusus untuk immigration. Jadi Homeland Security. Kalau ada orang nawarin kamu green card, lottery atau bisa bikin green card itu suatu pertanyaan besar karena nggak mungkin. Fact ya. Kenapa? Bisa jadi. Iya itu fact. Nah, kecuali dia lawyer gitu, dan lagi lawyer di Amerika yang bener-beneran lawyer khusus, karena lawyer imigrasi itu khusus gitu, itu nggak gampang juga gitu, nggak segampang itu gitu. Nggak segampang itu. Jadi ya mereka kan mereka kalau mereka bilang ini nggak mungkin gitu. Maksudnya kalau lawyer bilang ini nggak mungkin, gue ini yang mereka nggak akan terima case kamu gitu sih. Oke. Oh iya, saya malah belum nanya, Mbak Ade tuh Indonesia aslinya mana sih? Kalau saya lihat kan ada beberapa postingan katanya kangen Bali. Apa memang asli orang Bali atau ada darah-darah campuran provinsi mana gitu? Enggak, saya gede dan dibesarkan di Jakarta Selatan, Permata Hijau, tepatnya Senayan, Banten. Oh iya. Saya dari kecil dan dari sana gitu. Terus Bali dikarenakan keluarga saya nggak suka Jakarta, soalnya walaupun suami saya dulu tinggal di Jakarta 13 tahun ya, tapi dia bilang, aduh udah gak kuat ya Jakarta, terlalu macet, terlalu. Kemarin aja dia telepon-teleponan sama sahabatnya dia waktu tinggal di Jakarta yang sekarang di North Carolina, bilang ini, Jakarta become a wild city nowadays, kata dia gitu. Jadi ya suami gak mau. Nah kalau Bali, karena kita beli rumahnya di Bali gitu. Oke. Terus by the way ini kan untuk ya, gimana Mbak? Sorry. Dan KTP saya juga udah saya pindahin ke Bali, jadinya biar gampang semuanya. Tetanggaan sama Mas Imran di Uluwatu. Iya, berarti memang sebenarnya ya basically Mbak Ade itu memang orang Jakarta gitu kan, asli Jakarta gitu. Cuman memang karena ya tadi nggak betah tersebut, akhirnya move to Bali. Seru banget sih, maksudnya memang Mbak Rachel Stone ini tidak hanya tinggal di satu tempat gitu, bisa beberapa tempat di Indonesia juga, let's say Jakarta, Bali, which is itu bisa membuka sudut pandang juga kan. Nah, ngomong-ngomong tentang sudut pandang juga, sekarang kan lagi happening banget nih Mbak Asian Head gitu ya di US gitu. Apa sih yang terjadi di sana sebenarnya dan apa kabarnya di Denver? Apakah itu pengaruh untuk teman-teman Indo di sana? Gini ya. Kalau kamu ngeliat Amerika itu kan sebenarnya gampang, cuma dua kubu.
kubu Demokrat atau kubu Republik. Pertanyaannya kamu nanyanya sama orang apa, Demokrat atau Republik gitu kan gitu. Jadi ya dilihatnya dari sisi mana. Kalau aku personally nggak ngerasain apa-apa tuh. Aku nggak ngerasain apa-apa. Aku nggak ngerasa Asian hatred. Aku nggak ngerasa victim atau apa-apa. Jadi sebenarnya segala sesuatu di Amerika is sebenarnya very simple. Segala sesuatu di Amerika, everything is about politik. Udah simple, titik begitu aja. Oke. Jadi memang ada sesuatu di balik itu semua gitu ya. Jadi ya saya jadi orang Asia di Amerika ini nggak ngerasain bedanya ataupun nggak ngerasain jadi victim atau apa. No, I don't feel anything. Jadi ya life must go on gitu. Walaupun saya juga orangnya variation banget gitu, nongkrongnya di tempat Asia gitu. Soalnya gini, punya keluarga bule kan, halo Loka ini juga anak hebat loh. Loka ini dulu waktu masih mudanya banget, baru lulus Trisakti pariwisata perhotelan kalau nggak salah ya, dan itu juga bisa buat jadi pendengar kamu. Dia itu datang ke Qatar jadi staffnya perhotelan. Terus dia bangun hotel, terus udah gitu Loka bisa itu pindah ke mana ya? Pindah ke Jakarta, dia jadi manajer hotel di Mandarin gitu. Terus udah gitu dia pindah ke Dubai. Terus pindah ke Jakarta lagi. Pokoknya saya tuh banyak salut sama adik-adik saya yang memang justru dia ekspat karena keprofesionalisan mereka gitu. Ada lagi adik saya juga yang Andi yang masih jadi manajer di hotel di Bangkok. Itu kan kita berpikir cuman bule yang bisa begitu. Enggak, anak-anak muda Indonesia juga hebat-hebat bisa gitu. Ya Bisa karena gini, untuk di hire ke luar negeri itu tadi saya balik lagi gitu, itu nggak gampang kecuali kamu benar-benar dibutuhkan dan diperlukan gitu, dan Loka adalah salah satunya. Balik lagi ke Asian hatred, totally aku nggak ngerasain, nggak ada bedanya, dan itu kan cuma terjadi di beberapa state ya, dan kalau I don't want to translate lah ya politik yang, karena saya juga nggak mau ikut campur, karena saya juga masih bukan American citizen. Saya decided nggak mau jadi American citizen. Saya udah cukup suami sama anak saya aja yang American citizen gitu. Oke. Berarti memang kembali lagi yang di media-media memberitakan tentang Asian hate itu sebetulnya ya something going on di belakangnya, termasuk politik issue tersebut. Betul. Dan lagi pula saya orangnya gini loh. Waktu saya tinggal di Qatar juga saya ngerasain loh bedanya jadi orang Asia. No matter tingginya posisi suami saya. Miss you too Loka, salam buat Steffi. Loka itu ketemu istrinya di Qatar. Mereka dua-dua lagi jadi ekspat, tapi dua-duanya beda hotel gitu. Jadi serunya. Dulu rumah saya itu jadi tongkrongan anak-anak muda. Loka itu salah satunya gitu. Terus ini mereka pacaran karena sering, anak-anak itu suka nongkrong gitu, terus udah gitu jadi mereka kenal nongkrongnya. Pokoknya diinget mereka pacarannya gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah lupa deh. Iya, untuk Mbak Ade kan tetap menjadi Indonesia citizen ya, US citizen, suami dan anak aja gitu. Oh ya, tadi kan jadi sebagai orang Asia di Qatar itu susah karena no matter how high posisi suami saya, tetap saya orang Asia gitu. Sayanya. Jadi misalnya pun saya diajak ke high class places sama suami saya, in the back of their eyes mereka berpikir gitu. Karena kan kebanyakan orang British gitu, dan FYI kebanyakan yang pekerja di bawah itu yang bangsa pembantu Filipina gitu kan. Jadi bener-bener kalau dibilang lu gaya banget sih tinggal di luar negeri, saya harus gaya, karena kalau saya nggak gaya nanti saya disamain pembantu gitu loh gitu. Jadi from the way, jadi kalau ditanya kalau saya gaya atau model merek-merek gitu ya, fashion gitu, sebenarnya bukan karena saya kegayaan, keperluan. Kebutuhan ya. Kebutuhan gitu. Kalau saya nemenin suami dinner function, terus saya pakai seadra-ada ini gitu kan, nanti bosnya suami saya mikir, perasaan gue gaji ini orang cukup kok, bininya begini aja gitu. Jadi buat saya sisa-sisa kejayaan di Qatar masih ada dibawa ke Amerika. Tapi kalau di Amerika saya nggak perlu gitu-gitu. Orang bule di sini tuh equal gitu ya, di memandang kita tuh sama gitu. Saya nggak pernah merasa berbeda gitu dengan bule. Jadi karena saya merasa kita sama-sama istilahnya gini, kalau kita orang Amerika nih, lu sama gue nggak beda, sama-sama bayar pajak gitu loh.
gitu. Jadi selevel katakanlah seperti itu. Gue sama lo nggak ada rankingnya, lo sama-sama selevel gitu, gitu sih. Itulah yang salah satu support system juga di sini, karena kembali lagi Mbak De, kalau bicara tentang stigma, khususnya stigma single mom atau janda di Indonesia, what do you think? Orang kan selalu tetap melihatnya negatif gitu kan, kayaknya kalau ngelihat orang yang single mom atau janda tuh kesannya jelek aja, padahal mungkin kalau orang luar, apalagi let's say orang Amerika ngelihat ya single mom ya justru hebat seperti itu. Nah, aku juga maksudnya kenapa podcast ini dibuat ingin menjadi support system to our viewers dan our listeners khususnya yang sekarang lagi fighting buat bisa sukses dan bahagia dengan apapun caranya. Khususnya malam hari ini caranya ya nanti akan kita relay di IGTV dan juga akan kita relay juga di Spotify platform podcastnya Listen to Kim FM, bahwa siapa tahu mereka yang ingin move on kayak seorang Mbak Ade menjadi expert itu juga pasti bisa kan ya Mbak, even mereka adalah single mom atau janda. What do you think dengan fenomena sekarang banyak sekali orang yang bercerai belakangan ini, kalau boleh tahu? Saya jawabnya 2 bagian ya, ingetin kalau saya lupa. Bagian pertama adalah sebagai seorang single mom, bagian kedua adalah how to move on as a single mom, gitu kan. Pertanyaan pertama, buat saya, walaupun saya full husband gitu, punya keluarga yang lengkap dari awal sampai sekarang, mungkin sampai kita maut memisahkan kita, sebagai seorang istri pun walaupun punya suami itu tetap rasanya kayak single mom. Karena kalau saya in person gitu loh, saya selalu berpikir I want to make sure I want to do everything. Jadi suami saya tuh nggak memikirkan apa, cuma pokoknya cari duit, titik gitu loh. Itu pekerjaan saya. Itu menurut saya bukan pekerjaan. Suami saya nggak pernah nuntut. Kan lu mesti begini, lu mesti itu gitu. Nggak, suami saya nggak pernah nuntut. Cuman saya berpikir gini, dia udah capek kerja, semua selain daripada kerja saya yang kerjain gitu. Sampai mikirin travel pun, mikirin travel. Kan kita tinggal di Qatar mesti pikirin travel ke Indonesia, mesti travel ke Amerika. Dan schedule anak-anak juga kan nggak sama gitu loh. Itu schedule saya itu kan juga itu headache sendiri, itu pekerjaan. Saya mesti jadi travel agent, mesti jadi chef, mesti jadi cookers, mesti jadi driver segala macam. Dan itu saya rasain gitu loh. Jadi saya bilang gini, bedanya kalau menurut saya nggak harus mikirin dari mana datang duitnya saya, itu aja gitu. Tapi kan selebihnya saya tetap harus mikirin gitu loh. Itu kalau dibilang dari single mom. And saya juga thumbs up buat sobat single mom gitu. Dimanapun juga kalian tetap mesti harus kerja. Karena saya juga nggak harus pakai kerja gitu, nggak harus nanti dapat duit dari mana. Itunya saya nggak mesti pikirin. Kalau kalian yang single mom kan mesti mikirin dapat duitnya dari mana. Jadi saya have so much compassion and so much respect to a single mom. Itu saya pikir gitu. Tapi doesn't mean that kalau ada yang bilang enak ya punya suami, lah nggak juga gitu. Karena kadang-kadang punya suami punya masalah sendiri gitu. Kayak contohnya kadang-kadang suami ada yang nggak ngertiin, terus misalnya suami punya masalah di kantor jadi kita dibawa ke rumah, itu kayak gitu-gitu sendiri kan kita juga mesti another burden gitu, beban baru gitu buat kita yang full couple gitu ya. Dan saya selalu bilang sama adik-adik saya yang baru menikah waktu zaman saya sekarang, selalu bilang ini, iya Mbak, suami saya gini. Sekarang gini deh, soalnya saya juga pernah komplain tentang suami ya gitu. Sekarang gini deh, kalau suami, sekarang saya dengar kamu komplain ke saya, kamu komplain ke saya tentang suami kamu. Kalau suami kamu ngomong sama saya, kira-kira suami kamu punya komplain nggak? Pasti punya komplain gitu. Jadi nobody perfect. Marriage is about how you gimana ya? Kalau di saya ya, mengalah satu sama yang lain. Kalau lagi dia nyolot ya gue diem. Kadang-kadang kalau gue lagi sebelum dia gue nyolot. Jadi agak-agak harus balance gitu. Jadi saya selalu bilang gini. Ini untuk teman-teman yang berpikir bahwa aduh enakan punya single mom. Well, depend how you look at it gitu. Ya single mom lu nggak mesti mikirin, contohnya masak buat suami, ini buat suami maunya apa gitu. Tapi di lain pihak you have another problem gitu loh. You have another problem gitu, kayak how's the source of life. Kadang-kadang kamu gak mau sendiri. Nah, makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang aduh, gue mendingan cerai gitu ya. Itu saya selalu berpikir gini,
is it really gonna make you happy or is gonna create you a new problem gitu. Istilahnya gini, gampangan ngalah apa gampangan nyerah gitu. Gampangan ngalah apa gampangan nyerah? Kalau saya gampangan nyerah karena saya waktu di Qatar benar-benar beruntung sekali gitu, banyak adik-adik saya yang sayang sama saya. Kalau misalnya saya lagi sebel gitu sama suami gitu ya, saya bilang gini, kalian pada mau ice cream nggak? Kalian pada ngopi nggak? Yuk ngopi yuk sama Mbak yuk gitu. Jadi ya you just move away and then come back and refresh with a brand new mind gitu. Itu kalau ngomong soal pernikahannya gitu. Terus tadi kan pertanyaan saya mau jawab 2 ya. Satu lagi apa? Iya, move on. Move on. Move on. Untuk tetap move on. Itu kan juga saya bilang gitu, move on. Well, when you decided to jadi single mom, kalian kan pasti udah tahu dong apa namanya beban dan beratnya gitu, ya kan? Dan maksudnya salah satu adalah itu income kan, ya kan? Nah, saya punya teman yang seumuran sama saya gitu loh. Sampai detik ini dia belum menemukan pasangan hidup. Saya berpikir selama perjalanan hidup saya menurut dia hidup saya enak gitu. Saya selalu berpikir Tuhan hebat juga ya dia bisa begini gitu. Hebat juga dia bisa begitu gitu. Dan itu saya nggak habis pikir kalau saya di posisi dia pasti saya nggak bisa. Sampai saya bilang gini, aduh Dek, enak ya lo punya suami gitu. Aku bilang gini, aku berpikir bahwa kamu itu Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan percaya sama kamu bahwa kamu kuat. Tuhan tahu saya nggak bakalan kuat, Tuhan tahu saya nggak bisa dipercaya diri sendiri, jadi makanya Tuhan ya udahlah kasih suami yang sabar gitu. Jadi suami saya yang sabar kebetulan gitu. Jadi ya itu tadi untuk move onnya. Nah move onnya kan ada dua option dong, move on jalan sendiri atau move on punya suami dong, suami baru gitu. Suami baru ya kalau kebetulan saya belum pernah punya pengalaman yang terlalu mendalam gitu ya. Saya ada teman-teman saya udah jadi ini suami keduanya juga di Amerika gitu. Saya bilang gini, terus lu mau ngapain cerai dari dia? Emang lu masih muda gitu kan? Enggak, kita kan we didn't get younger lah istilahnya bahasa saya ke dia. You didn't get any younger gitu. Enakan makan ati daripada sendiri. Kalau saya sih orangnya gitu. Itu option saya untuk move on-nya sebagai single mom gitu. Istilahnya kalau lo masih punya suami masih ada inilah apa namanya beban. Maksudnya ada yang love hatred relationship-nya masih ada gitu. Kadang-kadang jengkel gitu sama suami, tapi at the other hand kadang-kadang suka jadi achievement kalau kita bisa patient sama suami kita. Itu aku sih gitu. Tapi kalau buat aku main subject yang bikin aku ini, lu bisa ngajakin gua susah tapi lu jangan cheating sama gua. Itu prinsip hidup saya dalam bernikah gitu. Lu mau bikin gua susah sesusah apapun gitu ya. Sampai nggak punya duit pun aku masih bisa. Mau bikin gue nggak bisa gimana tuh aku masih bisa. Tapi once you cheat on me, you're done. Itu prinsip gitu. Oke. Itu yang menjadi poin penting bahwa ya sekali lo selingkuh udah nggak ada kata maaf buat lo, gampangnya gitu kan Mbak. Karena kan sekarang ini balik lagi kasus orang gagal dalam pernikahan, khususnya beberapa narasumber saya juga gitu, kenapa bisa gagal, atau pendengar saya juga kenapa mereka suka gagal. Cuma karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya pasangan ini ketemu orang baru dan merasa kayaknya lebih nyaman dengan pasangan yang baru ini. Terjadilah cheating tersebut dan akhirnya karena orang ketiga divorce gitu, dan akhirnya ya berantakan rumah tangganya. Even nggak divorce tapi kayak masing-masing gitu loh, single fighter ya. So itu yang maksud saya yang satu negara Mbak, maksudnya sama-sama let's say satu suku, satu adat gitu, bahkan satu kebangsaan. Nah, how you handle that dengan beda negara, beda culture, beda budaya, beda bahasa pula gitu, apalagi dengan family culture seperti itu. Apalagi kan kalau itu saya di Indo itu kan kalau kita ada masalah sedikit sama suami atau sama istri, ya ipar-ipar suka ikut campur, bahkan mertua juga suka ikutan gitu. Padahal this is our our problem. Seperti itu. Boleh tahu nggak sih Mbak, maksudnya perbedaan mencoloknya seperti apa? Ini siapa tahu juga yang sedang menyimak nanti nextnya bisa lebih banyak belajar nih, bahwa ya kita harus seperti ini loh gitu. Spicy Curvy sama Zara dua-duanya punya suami orang Amerika. By the way, hi girls gitu. Apa kabar kalian? Kalau nggak salah Zara di Florida, Spicy Curvy ini di New York ya.
Kalau aku tuh bener-bener loh, bener-bener aku tuh beruntung sekali punya mertua, walaupun orang Mhm. putih Amerika yang mereka berkelas sekali ya, karena mertua aku tuh emang orang kayak orang dulunya daerah Denver gitu, sampai yang pernah jadi presiden ini itulah ya gitu. Saya beruntungnya banget. Oke. Mertua saya tuh orangnya sayang sekali dengan saya gitu. Jadi pernah kadang-kadang kalau lagi berantem sama suami saya, kalau nggak gara-gara ibu lu tuh ya, gue udah tinggalin lu kapan tahu gitu. Itu keberuntungan saya gitu. Terus kedua kali keluarga mertua saya ini kayak orang Jawa banget gitu. Jadi kalau weekend itu kita semua sekeluarga kumpul dinner bareng gitu. Itu. Terus Oke. mertua saya juga sayang banget sama saya. Sampai terakhir dia meninggal pun saya ngurus gitu. Ipar-ipar saya sampai detik ini karena saya sayang sama mereka, saya suka ajak dinner bareng. Kayaknya kamu pernah nonton saya lagi dinner ya sama ipar-ipar saya gitu. Iya. Dan buat saya itu kalau lagi masakin buat mereka makanan Indo gitu ya. Padahal masakan Indo kan kadang-kadang ada yang ecek-ecek ya, kayak masak soto ayam gitu kan, gampang-gampang banget gitu ya. Tapi buat mereka wow gitu, sate ayam kayaknya wow gitu ya. Saya jadi seneng justru masak sama mereka karena saya kayak dapat pujian yang pokoknya mereka kalau makan, wah this is so good, itu jadi buat saya tuh pokoknya jadi kayak saya punya appreciation banget sama mereka. Terus kalau misalnya perbedaan mencolok dari punya ipar Indonesia, saya nggak pernah ngerasain punya ipar Indonesia sih. Tapi nggak nih, waktu dulu saya pacaran sama adalah salah satu anak pejabat di Jakarta gitu ya. Saya masih deket sama mamanya, sama tantenya sampai sekarang gitu. Jadi ya saya memang seneng deket sama keluarga gitu. Buat saya pacaran tuh ataupun suami istri itu nggak cuman saya dan suami saya. Buat saya tuh involve keluarga itu penting gitu, karena itu dia. Iya, karena buat saya kalau misalnya ada kenapa-kenapa sama kitanya gitu istilahnya ya. Karena saya sendiri kan anak tunggal, saya nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi ya seneng gitu punya ipar-ipar yang baik-baik gitu. Itu sih kayaknya buat saya bener. Did I answer your question? Halo? Did I answer your question? Oh iya, itu sudah menjawab pertanyaan aku sih. Jadi memang balik lagi sebenarnya ke kepribadiannya masing-masing kali ya Mbak ya. Even tadi kan Mbak Dia bilang Amerika asli putih tapi justru kayak orang Jawa gitu kan. Balik lagi kan berarti ke kitanya. Jadi nggak ngaruh orang manapun juga, tapi kembali lagi kalau kita cari pasangan itu ke karakter dan juga wataknya masing-masing gitu kan Mbak Dia. Kebetulan gini, aku bukan descendant Chinese di Indonesia ya, tapi pendeta aku di sini Chinese Indonesia selalu pernah khotbah gini sama dalam khotbahnya dia bilang gini, kalau kalian punya pasangan, lihat keluarganya. And it's really make sense. Jadi aku terapin itu ke anak-anak aku, karena anak aku kan udah bukan anak muda, jadi aku udah the next level sebagai seorang ibu ya, mikirin gimana calonnya mereka nanti, gimana aku ke calonnya juga gitu. Karena kadang-kadang kalau itu maybe we can make as a second conversation ya, jadi seorang ibu yang punya yang adult gitu, yang adult. Karena yang adult kalau cuma mikirin anak yang kecil kan ya mikirinnya nanti makannya di mana, sekolahnya di mana, les di mana gitu kan. Kalau yang adult kan kita mesti mikirin calonnya gimana, masa depannya. Dan plus lagi kita kan, saya budayanya bule ya. Saya selalu saya istilahnya punya joke gitu sama anak saya. Anak-anak saya tahu saya suka tas-tas merek lah ya istilahnya gitu. Saya selalu joke gini, kalian kalau bisa beliin istri kalian Hermes 1, kalian mesti beliin mami Hermes 2. Mereka bilang gini, loh kok gitu mam? Ya iya dong. Karena kan yang ganti diaper kamu, mami bukan istri kamu dulu gitu. Jadi kamu kenal istri kamu 50. Terus sampai teman saya yang istri dia bilang gini, Dek lu jahat banget sih Dek sama anak lu, bilang gini. Enggak, masalahnya gini, kalau kita suami istri orang Indonesia, anak kita nggak usah kita didik bahwa untuk menghargai orang tua itu penting gitu loh. Ya kan? Karena mereka udah lihat tante gue itu menghargai nenek gue gitu. Kalau di Amerika kan enggak gitu loh. Di Amerika kan enggak. Kalau orang udah 18 tahun lu udah keluar dari rumah dan orang tua lu masa bodoh. Lu gua gitu. Sampai mertua aku aja itu meninggal aja kita nggak ngurusin. Itu dia udah bayar sendiri gitu. Aku kemarin baru bilang sama teman aku,
puji Tuhannya juga keluarga kami ini itu udah punya kuburan di sini. Jadi aku udah tahu kuburan aku di sini di mana gitu. Jadi tapi nggak semua orang bule begitu. Balik lagi, saya tuh beruntung punya keluarga bule yang kayak orang Indonesia gitu. Nah, kembali lagi ya saya harus mendidik anak saya. Jadi kalau dibilang ada kan orang yang mixed marriage gitu yang anaknya bule banget, nggak tahu Indonesia banget. Kalau untungnya saya tuh anak saya tuh nggak bisa dibedain antara Indonesia Amerika, dua-duanya tuh dia nggak bisa dibedain gitu. Jadi mereka cinta Indonesia, mereka cinta Amerika, jadi nggak bisa dibedain gitu. Dan itu buat saya menanam padi itu kan nggak sebentar. Kamu harus tanam itu bijinya tiap hari, diarin tiap hari. Ya itu kayak contoh saya bilang ini, kamu bisa beliin istri kamu tas 1, kamu harus beli mama tas 2. Dengan itu kan nggak bisa. Oh nanti kita kan biar kalau dia udah tua biar dia ngurus kita. You not like that kalau kita di luar negeri. Kalau kita di Indonesia mungkin dia begitu gitu kan. Kalau kita di luar negeri kan mereka taunya ya orang tua ke nursing home. Nursing home sendiri bukan anak lo yang bayar, kita sendiri nanti yang bayar. Gitu. Itu benefit dan itu benefit dari negara gitu loh. Benefit dari negara, social security yang kita bayar selama kita bekerja gitu. Jadi ya itu banyak hal-hal yang beda budaya itu yang harus kita ajarin ke anak kita. Itu tadi sih kalau aku lihatnya. Oke. Wah, nggak kerasa Mbak Ade sudah 1 jam kita ngobrol. It's so bisa dibilang waktunya nggak cukup kayaknya cuma 1 jam gitu kan. Mungkin next time kita bikin lagi satu pembahasan atau ya syukur-syukur kita bisa reguler tentang I don't know topik apa gitu yang bisa kita kolaborasi, karena kan Mbak Ade juga punya podcast ya, Indo USA Expat Mom ya untuk nama podcastnya. Iya, jadi kembali lagi podcast Listen to Kim FM ini diadain untuk support each other, khususnya buat single fighter yang let's say pengen lebih sukses dan bahagia. Dan kayaknya tadi kan Mbak Ade juga sudah bahas kan, move on-nya bisa kamu pilih tuh antara mau nikah lagi atau ya move on untuk lebih baik ya. Mungkin salah satunya bisa menjadi seorang expert, cita-citanya kita nggak pernah tahu. Anyway, sebelum closing, apa yang ingin Mbak Ade sampaikan untuk pendengar nanti yang bisa dengerin kita lewat audio podcast di platform podcast dan juga nanti yang nonton di IGTV. Mungkin ini karena perbedaan waktu gitu ya, jadi yang menyimak juga tidak terlalu banyak, tapi it's okay. Yang penting kita, poinnya adalah kita ingin bermanfaat. Kalau menurut saya better yang menyimak itu lebih mengerti daripada yang sekilas-sekilas saja. Betul. Terakhir Mbak, yang ingin Mbak Ade sampaikan to our viewers and our listeners untuk menjadi pribadi yang lebih sukses dan bahagia, khususnya yang pengen lebih move to negara lain. Dari kan Mbak Ade sudah ke Qatar, lalu ke Cina, Hong Kong, dan sampai sekarang di Amerika gitu kan? Pindah ke negara itu nggak selalu melulu sebagai seorang istri bule. Kalau kita orang Indonesia ya, sebagai orang asli Indonesia pun kalian semua bisa sukses dengan profesionalisme apa aja yang kalian lakuin. Karena sekarang dunia, apalagi dengan internet ya, dunia benar-benar nggak ada batasnya. Dimanapun kalian berada, kalian bisa sukses, dan yang paling penting harus jadi profesional. Seprofesional apapun, walaupun kalian profesional dalam bermasak atau profesional dalam apapun, at the end of the day, your professionalism itu yang akan membawa kalian berlayar kemanapun kalian berada. Dalam saya sebagai seorang istri expat dan seorang ibu expat itu, kesuksesan juga segala sesuatu harus istilahnya pakai bekerja. Saya punya anak yang kalau bisa dibilang sukses gitu, sukses sekali, karena anak saya yang di Air Force Academy itu masuknya nggak gampang. Dari 12.000 yang masuk, yang kepilih cuma 1.000. Jadi lebih kurang dari 10%. Karena itu yang masuk ke sekolah itu ini anak saya. Sekolah itu anak saya yang belakang itu. Untuk masuk sekolah itu harus disponsorin oleh senator. Nah, untuk jadi seorang ibu juga kan harus bekerja keras. Anak itu enggak tumbuh dengan sendirinya. Apa yang kalian mau tanamkan, akademi, agama itu berpikir bahwa
bahwa segala sesuatu kita pun harus punya andil besar gitu. Jadi kesuksesan itu bisa dilaksanakan dengan bekerja keras. Jadi sebagai seorang ibu pun kita bisa jadi profesional. Itu yang aku terapin di dalam hidup saya, karena yang buat kalian tahu kan aku juga dulu bekas penyiar, saya diajarin profesionalism, diajarin komitmen, dan itu yang saya terapkan sebagai seorang istri dan ibu gitu. Jadi Keren banget. Profesional, komitmen, and segala sesuatu pasti ada hasilnya. Amin, segala sesuatu pasti akan ada hasilnya selama kita bekerja keras ya Mbak Ade ya. Nggak ada hasil yang sia-sia. Betul sekali. Jadi apapun itu, sekecil apapun, tekun. Kayak kamu ngerjain podcast gini, kamu tekun. Saya salut sama kamu juga. You're very Thank you. Thank you so much Mbak Ade. Ini salah satu appreciate yang to be honest, saya feel honored mempunyai salah satu narasumber yang bisa hadir malam hari ini, seorang Rachel Addison, di mana dulu adalah salah satu penyiar kondang di Prambors, lalu juga sekarang sudah bisa menjadi seorang Indo-US expert mom, di mana bisa menginspiring people juga, dan yang paling penting juga di sini Mbak Ade hadir untuk menjadi support system to our listeners and our viewers. Anyway, thank you so much. By the way Mbak, di Denver masih musim salju atau sudah udah mulai spring di Denver, tapi namanya juga Denver bipolar state. Jadi kadang-kadang udah panas, nanti snow lagi, ntar panas lagi. Jadi ya kan balik lagi, kita tempat state yang didatengin orang buat main ski. Jadi ya kalau ada snow, bersyukur aja, berarti ski bisnis masih berjalan lancar gitu. Oke, ya mudah-mudahan apapun cuacanya, mau snow atau spring, bisa baik-baik aja ya Mbak Ade pun juga dengan COVID ini. Selalu stay safe and stay healthy untuk Mbak Ade plus keluarga. Happy terus, dan keep contact buat yang sudah nonton juga malam hari ini. Thank you so much, dan yang pasti jangan lupa kamu dengerin podcast Listen to Kim FM, bisa search di any platform like Spotify, di YouTube juga ada, nanti saya akan posting juga, dan plus IGTV nanti kita akan posting di sana mengenai obrolan lewat live Instagram malam hari ini. Sekali lagi thank you so much Mbak Ade untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan bisa kita keep in touch dan bisa saling menginspirasi satu sama lain, dan suatu hari bisa ketemu secara langsung ya Mbak, not virtual like this. For sure. Thank you Kim. Thank you so much. Bye. Have a good day. Bye. Bye.